Pernahkah kamu melihat hewan atau manusia yang mirip dengan orang tuanya? Misalnya, warna bulu kucing yang sama antara induk dan anaknya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Semua itu berkaitan dengan proses yang disebut dengan pewarisan sifat. Pewarisan sifat terjadi karena DNA yang ada di dalam tubuh kita membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelum kita memahami lebih jauh, ada beberapa istilah penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, kita akan membahas genotip. Genotip merupakan sekuen DNA yang unik, di mana biasanya dilambangkan oleh simbol huruf. Genotip mengacu pada dua alel yang diwarisi oleh suatu organisme untuk gen tertentu. Alel dapat bersifat resesif atau dominan. Yang kedua adalah fenotip. Fenotip merupakan sifat yang dapat diamati. Fenotip adalah hasil dari ekspresi satu atau lebih gen. Sebagai contoh, sebuah fenotip bisa berupa warna rambut coklat, tipe darah, atau warna mata. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, alel itu dapat bersifat resesif ataupun bersifat dominan. Dominan adalah sifat di mana hanya satu alel yang dibutuhkan agar sifat tersebut terekspresikan. Sedangkan resesif merupakan suatu sifat pada dua alel yang diperlukan agar sifat tersebut dapat diekspresikan. Nah, ada 3 jenis utama pewarisan genetik. Yang pertama itu dominan, di mana dominan merupakan sifat yang kuat, sehingga sifat lemah akan tertutupi. Sedangkan resesif itu adalah sifat lemah yang ditutupi oleh sifat dominan. Yang ketiga yaitu intermediate, di mana sifat ini memiliki sifat yang sama-sama kuat. Sifat dominan, contohnya itu adalah warna putih dengan bintik coklat yang merupakan ciri-ciri sifat dominan. Contohnya adalah pada sapi. Jika sapi mempunyai satu atau dua alel dominan, maka akan berwarna putih dengan bintik-bintik coklat. Pada sifat resesif, dilihat pada gambar ada ilustrasi sapi. Nah, sapi ini akan berwarna putih karena dia memiliki sifat resesif. Jika sapi memiliki dua alel resesif, maka warnanya putih semua. Sifat intermediate, kedua alel sebagian diekspresikan dalam perpaduan antara kedua induknya. Nah, di sini ada gambar bunga berwarna pink. Nah, warna pink ini menunjukkan sifat intermediate. Jika suatu tanaman memiliki gen yang sama-sama kuat, maka tanaman tersebut akan menghasilkan campuran merah dan warna putih, dan menghasilkan warna merah jambu. Jadi, ketika suatu gen dalam bunga memiliki gen yang sama-sama kuat, maka gen tersebut memiliki campuran hasil gen yang sama-sama kuat tadi. Seperti warna merah dengan warna putih ini memiliki gen yang sama-sama kuat sehingga akan dihasilkan warna merah muda atau pink. Sejarah singkat mengenai pewarisan sifat, di mana ada ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel dianggap sebagai peletak dasar ilmu genetika atau dikenal sebagai bapak genetika. Semasa hidupnya, beliau senang melakukan percobaan di kebunnya untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat tanaman induk diturunkan kepada keturunannya. Dalam eksperimennya, Mendel memilih tumbuhan kacang polong untuk dilakukannya penyilangan terhadap kacang polong. Dari percobaan tersebut, Mendel melahirkan hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 berbunyi, alel setiap gen akan terpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini dibuktikan berdasarkan persilangan monohibrid. Hukum Mendel 2 berbunyi, gen dengan sifat berbeda bisa bergabung secara bebas selama pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 ditemukan berdasarkan persilangan dihibrid.
Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Dengan kata lain, kita hanya memperhatikan satu sifat saja dari setiap individu seperti warna bunga ataupun bentuk buah. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan juga monohibrid tidak penuh atau intermediate. Pada persilangan monohibrid dominan penuh, persilangan ini terjadi jika keturunannya memiliki sifat yang sama dengan salah satu induknya. Pada sifat dominan penuh, alel dominan akan sepenuhnya menutupi ekspresi alel resesif. Sebagai contoh, kita menyilangkan bunga merah yang bergenotip dominan penuh yaitu M besar dengan bunga putih yang bersifat resesif yaitu M kecil. Nah, pada generasi pertama atau F1, semua keturunan memiliki genotip M besar M kecil karena memiliki satu alel dari masing-masing induknya. Fenotipnya semuanya berwarna merah karena alel dominan M besar menutupi sifat resesif M kecil. Selanjutnya, jika generasi F1 ini disilangkan sesamanya, hasil persilangannya akan menunjukkan kombinasi genotip baru. Perhatikan pada tabel Punnett square berikut. Kita dapatkan perbandingan genotip sebagai berikut. 1 M besar, 2 M besar M kecil, 1 M kecil. Dari hasil genotip ini, kita bisa menentukan fenotip bunga, yaitu 3 bunga berwarna merah dan 1 bunga berwarna putih. Dengan demikian, perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid dominan penuh adalah 3:1, di mana 3 bunga berwarna merah dan 1 bunga berwarna putih. Persilangan kedua yaitu adalah monohibrid tidak penuh atau intermediate. Persilangan yang terjadi karena sifat dominan tidak selalu muncul secara penuh, di mana memiliki gen-gen yang sama kuat. F1 ini merupakan gabungan sifat dari kedua induknya. Sebagai contoh, kita menyilangkan bunga merah dengan genotip M besar dan bunga berwarna putih dengan genotip M kecil. Pada generasi pertama atau F1, semua keturunan memiliki genotip M besar M kecil karena mereka mewarisi satu alel dari masing-masing induk. Namun, karena sifat dominan tidak penuh, maka fenotip yang muncul adalah bunga merah muda, hasil gabungan antara merah dan putih. Selanjutnya, jika generasi F1 ini disilangkan sesamanya, hasil persilangannya adalah menghasilkan kombinasi genotip baru. Mari kita lihat hasilnya pada tabel Punnett berikut ini. Kita mendapatkan perbandingan genotip sebagai berikut. 1 M besar, 2 M besar M kecil, 1 M kecil. Karena sifat dominan tidak penuh, maka fenotip bunga dihasilkan sebagai berikut, yaitu 1 bunga berwarna merah, 2 bunga berwarna merah muda atau pink, 1 bunga berwarna putih. Dengan demikian, perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid tidak penuh atau intermediate adalah 1:2:1, yaitu 1 bunga merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga putih. Oke, untuk persilangan selanjutnya yaitu adalah persilangan dihibrid, di mana persilangan dihibrid merupakan persilangan antar individu dengan dua sifat berbeda. Jadi, kalian akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih, misalnya warna buah dan bentuk buah atau bentuk bibir bunga dan warna bunga. Suatu sifat dan organisme tidak hanya diturunkan melalui satu jenis alel saja, tetapi beberapa sifat juga dapat diturunkan oleh beberapa alel secara bersamaan. Nah, ini merupakan persilangan dihibrid. Oke, kita akan membahas contoh dari persilangan dihibrid. Misalnya yaitu pada persilangan kacang polong,
bulat kuning dengan genotip B besar B besar K besar K besar disilangkan dengan kacang polong kisut hijau dengan genotip B kecil B kecil K kecil K kecil. Gamet yang diperoleh yaitu B besar K besar untuk bulat kuning dan B kecil K kecil untuk kisut hijau. Selanjutnya dihasilkan keturunan F1 yaitu bulat kuning dengan genotip B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian F1 ini saling disilangkan antara sesamanya dengan gamet yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil yang disilangkan dengan sesamanya. Kemudian kalian bisa amati pada tabel Punnett square di bawah ini. Nah, dihasilkan perbandingan rasio fenotip yaitu 9:3 banding 3 banding 1. 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 untuk kisut kuning, dan 1 untuk kisut hijau. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa Mendel merupakan bapak genetika yang telah mengemukakan dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 atau disebut juga hukum pemisahan atau segregasi, dan hukum Mendel 2 atau juga disebut dengan hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Nah, gimana? Dari kedua hukum tersebut, kita dapat ketahui bagaimana sifat itu dapat diturunkan, yaitu melalui satu sifat beda maupun dua sifat beda. Di mana penurunan sifat ini dipengaruhi oleh gen-gen yang bersifat dominan maupun bersifat resesif. Gen dominan akan menutupi gen resesif, sehingga fenotip dari gen resesif ini tidak dapat terekspresikan karena gen resesif ini ditutupi oleh gen dominan. Oleh karena itu, gen dominan adalah gen yang bersifat kuat, sedangkan gen resesif adalah gen yang bersifat lemah. Cukup sekian video kita kali ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah materi penyimpangan semu hukum Mendel yang akan kita bahas di video yang terpisah. Oke, cukup sekian. Terima kasih.